PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Marfuana, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25401111186 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD IT Mutiara Hatipundong pada kelas 5 dengan materi puasa sunnah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dijawab dengan senang. Selamat pagi, guys. Itu anak-anak itu teman-teman ya. Pagi. Artinya 3 kali ya. Oke, diulang. Selamat pagi. Pagi. Oke, yang sebelumnya
puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberi ganjaran aku. Itu siapa? Allah. Dan siapa puasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini mengatakan pahalanya sangat luar biasa. Jarak 70 tahun. Padahal ada juga yang belum berusia 70 tahun sudah meninggal. Kalau sebelum meninggal dia rajin puasa sunnah, berarti pahalanya banyak banget ya, bisa dibayangkan ya. Nah, jadi makanya barang siapa 1 hari berpuasa di jalan Allah, berpuasanya itu puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Yang selanjutnya, macam-macam puasa. Nah, puasa sunnah itu ada banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Yang pertama yaitu puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Saban. Puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika para jemaah haji sedang berada di Arafah. Yang selanjutnya adalah puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa Sya'ban dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Puasa Daud. Puasa Daud ini dilakukan bagaimana? 1 hari puasa dan 1 hari tidak puasa. Puasa Tasyrik ini dilaksanakan berurutan dengan puasa Arafah. Ketentuan puasa sunnah itu sama halnya dengan ketentuan puasa wajib. Harus beragama Islam. Yang kedua itu mumayiz. Apa arti mumayiz? Yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Terus dia dalam keadaan suci. Maksudnya bagi perempuan, kalau dia sedang haid berarti dia tidak boleh berpuasa. Selain itu puasa sunnah. Selanjutnya, ketika seorang wanita atau seorang ibu atau istri itu mendapat izin dari suaminya, rukun puasa itu yang pertama adalah niat, tentu ya. Terus yang misalnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja, jelas ya. Nah, adakah yang mau bertanya tentang puasa sunnah? Apakah sudah paham semuanya? Sudah? Pernah kalian lakukan, jalankan puasa sunnah di antara 8? Mana Mbak Salwa? Puasa apa Mbak Salwa? Yang pernah dilakukan? Puasa Syawal. Bagus. Terus ada lagi Mbak Wanda. Melakukan puasa apa? Puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Mas Salman, pernah melaksanakan puasa yang mana Mas Salman? Yang mana? Sya'ban. Oh, puasa Sya'ban. Puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Terus kalau Bu Ana mau tanya, puasa itu adalah wajib,
Jika terasa berat, mungkin ada yang salah dalam niat atau caranya. 2. Sedikit tapi konsisten lebih baik daripada banyak namun tidak berkelanjutan. 3. Kemauan rutinitas spiritual butuh proses dan adaptasi, tidak perlu berkualitas pada diri sendiri. Oke, terima kasih. Oke, dari kasus si Ahmad ini dapat kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama, Islam itu memudahkan umatnya untuk melakukan ibadah. Islam itu tidak membebani umatnya. Terus yang terpenting adalah niatnya. Kalau sudah berniat tapi belum bisa karena banyak tugas, karena tidak kuat, bukan sakit atau apa, juga tidak apa-apa, yang penting sudah tercatat sebagai niat yang baik. Terus ini nanti Bu Ana akan mengasih PR untuk di rumah, silakan dikerjakan. Nah, nanti PR-nya itu yang pertama mengerjakan soal yang dari Bu Ana, nanti ini dikerjakan di rumah. Terus yang selanjutnya nanti silahkan mencari salah satu dalil tentang puasa. Bisa yang tadi Bu Ana baca